Semangat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Video kali ini saya akan mencoba menampilkan edisi khusus untuk guru-guru kita. Yuk kita bedah bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, baik untuk edisi kali ini khusus kita akan membedah bagaimana proses penyusunan evaluasi atau bentuk soal pilihan ganda. Kita langsung saja. Pilihan ganda ini adalah sebuah bentuk soal yang sudah sangat familiar sekali tentunya dengan kita semua para kalangan guru. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu keunggulan dan keterbatasan dari soal bentuk ini. Juga akan kami coba uraikan kaidah penulisan soal pilihan ganda, karena bentuk soal ini mempunyai beberapa instrumen, beberapa prasyarat yang ini menjadi sebuah kaidah di dalam penyusunannya. Tentunya untuk bisa menghasilkan soal pilihan ganda yang bermutu, yang sesuai dengan kaidah yang diharuskan, maka terdapat teknik atau cara atau strategi penulisan soal pilihan ganda tersebut. Dan di akhir season nanti akan saya coba sajikan beberapa contoh soal pilihan ganda dengan perbandingan antara soal yang baik dan soal yang kurang baik. Baik saudara-saudaraku semuanya, kita ingin tahu apa sih keunggulan dari bentuk soal pilihan ganda ini? Soal bentuk pilihan ganda ini ternyata mampu mengukur berbagai tingkatan kognitif yang kita tahu. Ada 6 keterampilan dari mulai C1 sampai dengan C6. Dari mulai memahami sampai dengan membuat atau proses produksi. Yang berikutnya, bahwa pilihan ganda ini adalah bentuk soal yang mudah diskor, cepat dilakukan, dan memiliki objektivitas yang tinggi. Ya, karena memang dalam pilihan ganda ini hanya ada satu jawaban yang benar, sehingga tinggi sekali objektivitasnya. Beda dengan bentuk soal yang uraian atau isian. Yang berikutnya sangat tepat bila digunakan untuk ujian berskala besar yang hasilnya harus segera diumumkan, seperti ujian nasional, ujian akhir sekolah, ujian seleksi pegawai negeri, dan beberapa jenis ujian lainnya. Dan pilihan ganda ini pun ruang lingkupnya bisa mencakup materi yang sangat luas. Itu yang coba saya bedah dari keunggulan bentuk pilihan ganda. Bagaimana keterbatasannya untuk soal seperti ini? Yang pertama, bahwa soal pilihan ganda itu perlu waktu lama untuk menyusun soalnya. Dalam tanda petik, kalau kita memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, kalau kita memperhatikan mutu dari soal pilihan ganda yang kita buat. Yang berikutnya adalah sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Ya, ini pun salah satu yang membuat lama
Selain memang tingkat kesulitannya sangat tinggi, membuat option atau pilihan jawaban dari soal yang kita sajikan sehingga homogen dan berfungsi ini memang sulit untuk sebuah soal yang baik. Yang berikutnya adalah keterbatasan dari bentuk soal pilihan ganda ini memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan tebakan atau yang kita sering kenal dengan menghitung kancing, sehingga jawaban itu mereka buat dengan tebak-tebakan saja. Oke, itu diantara keunggulan dan keterbatasan bentuk pilihan ganda. Berikutnya adalah tentang kaidah penulisan soal. Nah, di sini kita harus lebih fokus karena dalam kaidah penulisan soal ini akan kita bedah beberapa kaidah yang memang menjadi sebuah prasyarat soal bentuk pilihan ganda ini, sehingga soal ini bisa memberikan fungsinya bagi kita di dalam mengukur ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa sajakah itu? Yaitu kaidah tentang materi. Yang berikutnya kaidah tentang konstruksi soal. Dan yang terakhir adalah kaidah tentang penggunaan bahasa. Ketiga kaidah ini akan kita bedah satu persatu. Yang pertama, materi. Materi penulisan soal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa soal itu disusun harus sesuai dengan indikator. Kita semua tahu bahwa soal ditulis itu sesuai dengan indikator yang ada, yaitu indikator penulisan soal. Nah, kita coba tampilkan saja contoh soal yang merujuk kepada indikator. Bapak Guru, saudara-saudaraku semua, kita lihat di sini dalam indikator soal disebutkan disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Kita lihat contoh soal yang ada. Tumbuh-tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak secara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah, nah, kita bedah. Ternyata kita lihat, ternyata soal di atas ini tidak sesuai dengan indikator. Alasannya, indikator kan meminta disajikan gambar di pokok soal, bukan gambar di pilihan jawaban. Apa yang terjadi dengan soal di atas? Ternyata gambar berada di pilihan jawaban, bukannya di pokok soal. Bahkan soal hanya berupa narasi saja, tanpa ada gambarnya. Ini sudah menampilkan sebuah ketidaksesuaian dengan indikator soal. Yang berikutnya, indikator meminta 2 tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama. Sedangkan pada soal tersebut hanya menanyakan 1 tumbuhan dengan cara perkembangbiakan tertentu. Nah, ini sudah 2 hal yang sangat bertentangan dengan indikator soal. Oke, sekarang kita ingin tahu bagaimana soal yang lebih baik sesuai dengan indikator tersebut. Kita lihat. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Iya,
ini 4 gambar ini sudah sesuai dengan indikator karena berada di dalam pokok soal. Kita lihat pertanyaannya. Tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami. Di antara tumbuhan tersebut yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama adalah, oke, ini sudah sangat tepat dan sesuai sekali dengan bunyi indikator soal. Yang berikutnya masih dari segi materi, bahwa materi soal harus bisa menampilkan pilihan jawaban atau option bagi siswa, yaitu pilihan jawaban yang bersifat homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Ya, untuk bisa lebih jelasnya kita lihat apa yang dimaksud dengan materi tersebut. Kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Struktur bumi pada lapisan X adalah ini. Struktur bumi pada lapisan X adalah A. Kerak bumi, B. Mantel bumi, C. Inti bumi, D. Atmosfer bumi. Nah, di sini kita bisa melihat ada ketidakhomogenan option yang disajikan oleh penulis soal tersebut. Pilihan jawaban tidak logis dan tidak homogen karena atmosfer bumi tidak termasuk ke dalam struktur bumi, hingga pilihan jawaban D sama sekali tidak berfungsi sebagai pengecoh yang baik. Nah, ini soal yang sangat kurang baik. Kita lihat perbandingannya, bagaimana pilihan homogen dan logis yang baik. Perhatikan gambar berikut. Struktur bumi pada lapisan X adalah kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, inti dalam bumi. Nah, ini sangat logis dan homogen karena merupakan satu kesatuan materi yang sama, yaitu tentang struktur bumi. Saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana kaidah materi yang ketiga. Ya, bahwa di dalam materi penulisan soal itu harus mempunyai hanya satu jawaban yang paling benar. Sementara kita tahu, banyak kita temukan bentuk-bentuk soal yang option diantaranya berbunyi 1, 2, dan 3 benar, 1, 2 salah, 3, 4 benar. Nah, itu tidak dianjurkan soal seperti itu karena masuk ke dalam kriteria soal yang tidak mempunyai jawaban satu yang paling benar. Kita lihat contohnya yang lebih konkret lagi. Contoh soal. Contoh peristiwa konveksi pada kehidupan sehari-hari adalah panas matahari yang sampai ke bumi, terjadinya angin darat dan angin laut, air yang masak di pangkal panci kelamaan mendidih, pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Kunci B dan C. Nah, ini B betul, C juga betul. Hal ini dapat membingungkan siswa. Bagi siswa yang menguasai materi akan merasa dirugikan kalau ternyata kunci yang dijadikan patokan adalah salah satu dari kunci tersebut. Nah, bagaimana soal yang baiknya? Kita lihat. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah panas matahari yang sampai ke bumi, terjadinya angin darat dan angin laut, panci yang menjadi panas akibat adanya api dari kompor, pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Ini jawabannya B, hanya satu jawaban yang paling benar. Dan inilah contoh soal yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, begitulah pilihan ganda bila kita bedah dari kaidah materi. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke kaidah konstruksi soal pilihan ganda. Yang pertama, bahwa dalam bentuk soal, dalam konstruksi soal pilihan ganda, pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Bagaimana? Seperti apa? Kita lihat. Kabel listrik
di jalan agak kendor. Nah, tiba-tiba ada pernyataan kabel listrik di jalan agak kendor agar, nah ini kurang jelas dan kurang tegas. Soal seperti ini, pokok soal kurang jelas karena langsung merujuk pada kabel listrik. Semestinya pokok soal tersebut membahas mengenai pemasangan kabel. Ya, tidak jelas ini, tidak jelas sekali. Oke, kita lihat contoh soal yang lebih baiknya. Perhatikan gambar kabel listrik berikut. Pemasangan kabel listrik. Nah, kita lihat ada perbedaan. Yang pertama gambar, yang kedua dari pemaparan ataupun deskripsi soal ada kata pemasangan kabel listrik ya. Dibuat agak kendur seperti pada gambar yang bertujuan untuk, nah ini. Jadi soal mulai terlihat jelas dan tegas. Oke, saudara-saudara semua, kita lihat konstruksi yang berikutnya, yaitu konstruksi yang kedua, bahwa rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ya, jadi yang hanya diperlukan saja. Sebentar. Baik, untuk konstruksi berikutnya, yaitu konstruksi kedua, bahwa rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini berarti dalam menyusun soal, dalam menyusun deskripsi, narasi maupun paparan dalam soal itu tidak harus bertele-tele. Jadi langsung saja ke pokok soal. Seperti itu. Kita ingin tahu bagaimana contohnya? Kita lihat. Ya, ini. Di sini ada narasi yang menyatakan bahwa perhatikan gambar berikut ini. Tulang-tulang pada gambar dihubungkan oleh persendian. Arah gerakan yang dihasilkan oleh sendi bermacam-macam tergantung dari letaknya di dalam tubuh manusia. Ada gerakan sendi ke satu arah, ada yang ke dua arah, ada yang ke segala arah, dan ada yang berputar. Arah gerak sendi yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, ya, rumusan pokok soal di atas mengandung pernyataan yang tidak diperlukan. Hal ini akan menyita waktu yang terkadang justru menimbulkan kesalahan bagi siswa dalam menginterpretasikan soal. Oleh karena itu, ini contoh soal yang kurang baik, perlu untuk kita hindari. Bagaimanakah contoh soal yang baiknya? Kita lihat. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Arah gerak sendi yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah, langsung ke pokok soal. Ini adalah contoh soal yang baik. Saudara-saudaraku semua, selanjutnya kita akan masuk ke konstruksi soal pilihan ganda yang ketiga. Bahwa pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar, sehingga siswa itu tidak sedang merasa dituntun oleh soal untuk menjawab sebuah jawaban yang benar karena sudah diarahkan oleh pokok soal itu sendiri. Kita lihat bagaimana. Ya. Di halaman rumah terdapat tanaman bunga matahari yang bunganya sedang bermekaran. Banyak lebah yang hinggap di bunga itu dan menghisap nektar bunga. Dengan adanya lebah, butir-butir benang sari berjatuhan ke kepala putik. Bahkan benang sari yang menempel di tubuh lebah dapat terbawa dan jatuh di bunga lain ketika lebah berpindah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terjalin hubungan saling menghubungkan antara tanaman bunga matahari dan lebah. Nah, di dalam stimulus terdapat kata nektar dan penjelasan tentang proses penyerbukan.
Hal inilah yang mengarahkan peserta didik ke jawaban yang benar, yaitu tanaman bunga matahari dibantu penyerbukannya oleh lebah, sedangkan lebah memperoleh nektar dari bunga matahari. Ya, sangat diarahkan sekali. Ini contoh soal yang kurang baik. Kita lihat bagaimana contoh soal yang baiknya. Ya. Di halaman rumah terdapat bunga matahari yang sedang bermekaran. Banyak lebah yang hinggap di bunga itu. Nah, cukup sampai di sini. Pada peristiwa ini terjalin hubungan saling menguntungkan antara tanaman, bunga matahari, dan lebah karena ya sangat bagus. Jadi tidak ada upaya penggiringan peserta didik kepada salah satu jawaban yang diarahkan. Ini salah satu konstruksi soal yang baik. Yang berikutnya, konstruksi yang keempat. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Seperti apakah itu? Kita lihat. Penggunaan tanda baca pada kalimat berikut tidak tepat kecuali ya. Pokok soal yang mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, kata bukan, kecuali, dan sejenisnya dapat membingungkan siswa. Sehingga soal ini perlu untuk dihindari. Ya, ini contoh soal yang kurang baik. Hindari penggunaan kata bukan, kecuali, dan sejenisnya. Bagaimanakah contoh soal yang baik? Kita lihat. Ya. Penggunaan tanda baca di bawah ini yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, begitu. Jadi tidak ada pernyataan kalimat negatif gandanya. Ya. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke konstruksi soal pilihan ganda yang kelima. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Tuh. Jadi option yang dihadirkan, jawaban yang dihadirkan minimal harus sebanding, tidak terlalu jauh perbedaannya. Ya, kita lihat. Dari sebuah naskah dialog yang ditampilkan, ada pernyataan yang sesuai dengan isi dialog di atas adalah, kita lihat. A. Sangat panjang sekali jawabannya. B. Setengahnya. C. Lebih sedikit. Dan D. Hampir 4/3-nya. Nah, ini contoh soal yang kurang baik. Jadi terlihat tidak seimbang antara A, B, C, D. Opsinya itu tidak sama. Ya, tidak sama, tidak sebanding, sehingga ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, panjang rumusan pilihan jawaban A tidak sama dibandingkan pilihan jawaban lain. Nah, ini cenderung peserta didik memilih jawaban tersebut sebagai kunci. Oke, kita lihat contoh soal yang baiknya seperti apa. Iya, kita lihat sekarang sudah dirubah. Option A, B, C, D hampir sama. Ya, jawabannya. Oke, saudara-saudaraku, kita lihat konstruksi soal pilihan ganda yang keenam. Bahwa pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ya, kita hindari karena sering kita menemukan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda ini ada option seperti ini. Tolong untuk dihindari. Kita lihat contohnya. Ya, lihat deh, semua jawaban di atas salah. Ini. Pada soal tersebut pilihan jawaban berkurang 1 dan hanya 3 pilihan jawaban yang dipertimbangkan. Jika semua jawaban di atas salah merupakan kunci jawaban, tidak akan diperoleh informasi yang menunjukkan pemahaman peserta didik tentang jawaban yang benar. Ya, selain itu, opsi D bukanlah bagian dari materi. Oke, hindari soal seperti ini. Ya, ini kita lihat soal yang lebih baiknya. Ya, jadi tidak ada option atau jawaban yang berisi jawaban A, B, C, D salah atau benar. Ya, langsung kepada soal yang dimaksud saja. Oke. Konstruksi pilihan ganda yang ketujuh.
bahwa pilihan jawaban disusun berdasarkan urutan besar kecilnya, pilih angka atau kronologisnya. Ya, jadi bila sebuah soal terdapat angka, tahun, kronologis, hari, bulan, itu harus diurut. Ya, ini contoh soal yang kurang baik. Kita lihat acak sekali. A 100/60, B 120. Oke, naik. C 140. Oke, naik. Tapi D-nya turun. Ya, ini tidak berurut. Kalau mau dari yang besar ke kecil, maka urut dari besar yang ke kecil, atau sebaliknya dari kecil yang ke besar, maka harus berurut. Lihat contoh soal yang baik. Lihat, dari 140 ke tinggi, ke bawah, bawah, ke bawah, terus berurut sekali. Ini contoh soal yang baik. Untuk konstruksi soal yang ke-8, bawa gambar, grafik, tabel, diagram yang terdapat pada soal harus jelas dan harus berfungsi dan tidak memunculkan kebingungan. Contohnya ini, kita lihat gambarnya membingungkan sekali, ya, karena ini tidak jelas dan tidak bisa dibaca. Ya, nah ini soal yang membingungkan. Gambar ini tidak membantu, bahkan membingungkan. Ini contoh soal yang kurang baik. Bagaimana contoh soal yang baiknya? Kita lihat. Ya, contoh soal yang baiknya diurut, ya. Baik, yang berikutnya dari kaidah bahasa. Setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, ya. Jadi tidak menggunakan bahasa lokal. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya. Oke, yang keempat, setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan. Oke, kita bahas dari yang ini saja. Untuk yang 1 dan 2 cukup jelas. Yang ketiga kita lihat seperti apa. Bagian bengkuang yang seringkali menjadi bahan konsumsi oleh manusia adalah, nah ini kurang komunikatif. Lihat, pada tanaman bengkuang, bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah, nah, aspek komunikatifnya muncul. Ya, ini adalah 2 contoh soal yang kurang baik, dan yang di bawahnya adalah contoh soal yang baiknya. Yang berikutnya, setiap jawaban tidak boleh mengulang kata atau frase. Lihat, jawabannya A, B, C, D dari soal ini sama semua. Lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada. Hindari soal seperti ini, soal pengulangan frase ini hindari. Ini contoh soal yang kurang baik. Ya, lihat. Kalau mau baik, masukkan saja ke pokok soal. Lihat. Nah, ini. Jika saklar S1 pada rangkaian tersebut ditutup, lampu yang tetap menyala adalah, ya, ini. Jadi hilangkan frasenya. Oke, ini sudah cukup baik. Baik, saudara-saudaraku, dari kaidah penulisan soal, baik itu materi, konstruksi, dan bahasa sudah kita bedah total. Sekarang mari kita perhatikan teknik penulisan soalnya. Ya, gambar, kalimat, atau slogan tidak mengandung unsur iklan atau promosi atau produk komersil. Ya, sehingga tidak boleh menampilkan gambar yang bersifat komersil atau kampanye atau iklan. Ya, hindari soal seperti ini. Hindari menampilkan gambar seperti ini. Yang berikutnya, tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup. Sama, tidak boleh kampanye orang. Kalau ini kampanye tempat, wilayah. Kalau ini kampanye orang, tidak boleh. Ya, orangnya masih hidup. Peraturan sekarang ini tidak boleh dituliskan dalam soal karena nanti seolah-olah menggiring dalam kampanye. Ya, ini. Ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik, atau konten yang dapat menimbulkan dampak negatif. Jaga
untuk bisa menjaga berbagai kemungkinan buruk akibat dampak negatif dari kalimat atau dari soal yang kita buat. Pilih jalan yang aman, perhatikan rambu-rambu, ikuti kaidahnya, sehingga kita tidak akan terjebak atau tidak sengaja melakukan kesalahan. Ya, yang keempat, gambar teks atau kutipan sebaiknya dituliskan sumber asalnya. Ya, kalau kita mengambil gambar atau teks atau narasi di internet, tuliskan sumbernya dari blog siapakah, gitu. Ya, atau dari situs apakah, sejelas mungkin. Yang berikutnya, tata letak gambar diusahakan konsisten. Maksudnya, jika kita menulis soal, kita menampilkan gambar, bila mana kita telah menampilkan gambar berada di sisi kanan atas, maka soal-soal berikutnya pun harus konsisten di sisi kanan atas, gitu, tidak berubah-ubah. Itu namanya konsistensi letak gambar. Yang berikutnya, soal pilihan ganda bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, namun jangan menggunakan kalimat perintah. Jadi dalam bentuk soal pilihan ganda tidak ada kalimat perintah. Ya, untuk kaidah perakitan soal, saudara-saudaraku, di sini ada rumus jumlah soal dibagi jumlah option ditambah kurang 3 atau kurang lebih 3. Contohnya kalau ada 40 soal, ada 4 option dibagi tambah kurang 3 menjadi 10 tambah kurang 3 kan 13. Maka jumlah A itu, jawaban A itu 13. Kesininya tinggal berkurang 2, 2, 2, 2, 11, 9, 7. Maka akhirnya akan jumlahnya akan 40. Itu saudara-saudaraku pemaparan materi tentang penulisan soal bentuk pilihan ganda. Selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.